Jadi dia tergiur dengan harga yang murah di bawah harga rata-rata. Jangan sampai ya terjadi ya transfer dosa dari pemilik lama ke pemilik baru saja ya, karena pemilik baru juga akhirnya kena getahnya gitu. Banyak sekali hal-hal yang memang harus diperbaikin gitu setelah dibeli. Halo semua, balik lagi di channel gua Hardige. Di video kali ini gua mau ngobrolin soal Captiva lagi. Jadi setelah sekian lama gua nggak bikin video, sebenarnya bikin video tapi bukan untuk channel gua. Jadi setelah sekian lama gua nggak ngupload video di channel gua. Kali ini gua mau ngobrolin lagi soal Captiva. Kenapa lagi-lagi Captiva? Karena banyak banget yang DM ke gua, juga di kolom komentar di video-video gue sebelumnya banyak yang nanya soal bagaimana cara memilih mobil Captiva gitu ya. Terus kira-kira apa sih kesalahan-kesalahan umum atau kerusakan-kerusakan yang umum di mobil Captiva. Nah, gue di sini pengen ngobrolin soal kesalahan-kesalahan calon pembeli Captiva dan juga pemilik Captiva. Ya, tapi ini disclaimer ya, gue tidak mengeneralisir semua, gue tidak mengeneralkan semuanya. Ini adalah hasil diskusi gue dengan para pemilik mobil Captiva dan juga ex pemilik Captiva gitu ya. Jadi gue tidak mengeneralkan, tapi ini hanya kesimpulan gue, hanya resume dari beberapa hasil diskusi pemilik Captiva dan juga ex pemilik Captiva. Nah, kesalahan pertama dari calon pembeli ini, jadi dia tergiur dengan harga yang murah di bawah harga rata-rata. Jadi walaupun menurut gua nih Captiva ini tidak memiliki harga pasaran ya seperti bagaimana mobil Jepang lainnya misalkan gitu ya, karena ada juga yang misalkan tahun 2013 ternyata harganya cukup rendah ya, atau bahkan yang masih tinggi sekali gitu ya. Jadi menurut gua tidak ada harga pasaran berapa sih mobil-mobil ini di luaran untuk harga second terutama ya. Ya hampir sama kayak apa ya, kayak mobil BMW lah ya. Ada mobil-mobil tuanya yang ternyata harganya masih tinggi banget gitu ya, masih lumayan tinggi gitu. Jadi Captiva ini sama kayak BMW yang memang kalau lu suka, cocok, budgetnya oke ya lu ambil, kalau enggak ya nggak usah beli gitu ya. Jadi banyak yang tergoda dengan harga murah ya, tapi ternyata performanya sudah tidak bagus misalkan gitu ya. Terus banyak hal-hal atau banyak PR-PR yang harus kita harus kita lakuin setelah kita beli itu gitu. Jadi ingat, kalau lu misalnya punya budget 100 ya, lu harus bisa menyisihkan 200. Jadi lu harus cari mobil harga 80 juta, minimal 20% lah ya, untuk mengcover hal-hal yang memang kira-kira apa yang harus lu perbaikin dari mobil second. Jadi sebagus-bagus mobil second ya pasti ada lah ya, minimal lu ganti baut lah gitu ya, yang memang harus lu ganti. Jadi ingat, kalau lu punya budget 100, sisihkan 15-20% untuk reparasi ya, atau untuk servis gitu ya dari si mobil tersebut ya. Yang pertama itu tergiur dengan harga murah. Yang kedua adalah tergiur dengan mobil yang mulus jika dilihat dari luar ya. Banyak banget orang yang lihat mobilnya oke nih, catnya masih bagus nih gitu ya, masih rapih gitu ya, interiornya juga oke gitu ya. Nah, banyak yang tergiur dengan tampilan luar saja, tapi dia lupa ya untuk melakukan pengecekan secara detail ya. Misalkan dia melakukan pengecekan atau bertanya kepada pemilik lama bagaimana olinya, menggunakan oli apa, sesuai spek atau tidak, perawatan olinya seperti apa, maksimal dia terakhir ganti oli itu berapa bulan sekali gitu ya. Itu adalah hal yang penting yang harus lu tanyain kepada si pemilik mobil lama gitu ya. Bahkan kalau lu perlu, kalau lu kurang yakin, lu ajak montir, lu ajak orang yang bisa mengecek mesin ya secara besaran, untuk meyakinkan lu bahwa mobil ini masih dalam kondisi baik-baik saja ataupun layak ya, dan sesuai dengan harganya gitu ya. Jadi jangan sampai ya terjadi ya transfer dosa dari pemilik lama ke pemilik baru saja ya, karena pemilik baru juga akhirnya kena getahnya gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang memang harus diperbaikin gitu ya setelah dibeli ya, karena kita lupa ya, atau tergiur hanya dengan tampilan-tampilan fisik luarnya saja ya. Kita lupa melakukan pengecekan secara detail atau bahkan bertanya secara lebih mendalam kepada si pemilik mobil Captiva yang lamanya ya. Dan solusinya tadi adalah
mengajaklah orang atau mengajak montir kalau bisa ex beres yang memang bisa membantu kita untuk melakukan pengecekan secara detail dari A sampai Z untuk mesinnya ya, dari mulai mesin dan lain-lain gitu. Supaya kita bisa menyeimbangkan dengan budget yang ditawarkan gitu. Ini worth it nggak sih dengan harga segini gitu ya, dengan PRS sekian banyak misalkan gitu ya. Nah, itu adalah kesalahan dari calon pembeli ya. Berikutnya adalah kesalahan pengguna ya. Jadi pengguna ini, Captiva ini adalah bahan bakar yang memang biasanya sering dikeluhkan ya. Jadi penggunaan bahan bakar ini harus sesuai dengan spesifikasinya gitu ya. Kalaupun misalkan ya kita atau banyak sekali yang menggunakan bahan bakar B30 tanpa persiapan ya, banyak banget tuh yang dia nekat menggunakan B30 tanpa persiapan. Kenapa gua bilang tanpa persiapan? Karena mungkin dia mendengar cerita dari temannya bahwa ada orang yang pemilik Captiva yang menggunakan B30 dan oke-oke aja. Padahal misalkan dia sudah menggunakan aditif ya yang sesuai, misalkan ya aditif yang dipercayai atau diyakini ya bisa membantu menyeimbangkan dari bahan bakar tersebut misalkan gitu ya. Dan orang ini yang pemilik baru misalkan gitu ya, yang ini bisa nih pakai B30, ternyata ketika coba dia kena resikonya gitu. Jadi penggunaan bahan bakar ini harus benar-benar diperhatikan ya. Kalau memang kita belum memiliki persiapan sebelumnya, jangan pernah coba pakai bahan bakar B30 gitu, karena resikonya ada jangka pendek maupun jangka panjang atau jangka menengah, pasti kita akan kena resikonya bisa gentong, resikonya bisa bos pumpnya kena atau injektornya kena. Dan kalau udah 3 hal itu kena ya, kita harus siap mengocek ya kantong kita lebih dalam kalau memang 3 hal itu kena. Nah, kesalahan berikutnya bagi pemilik mobil Captiva adalah terlena dengan mobil yang bagus. Kenapa gue bilang ini terlena ya? Karena bisa aja ya kita beruntung dapat mobil Captiva second yang bagus, performanya masih bagus gitu ya. Asap dari knalpotnya masih oke gitu ya, bejekannya masih enak gitu ya, dipakai dalam kota luar kotaan juga oke gitu ya. Kemudian kita masuk bengkel ya. Nah, ketika di bengkel kita kenalah racun-racun sales gitu ya. Nah, kalau udah kena racun sales terus semua dipasang, segala macam dipasang, yang nggak perlu pun dipasang gitu ya, yang akhirnya bener-bener bikin mobil kita keracunan ya. Kalau mobil kita udah keracunan ya namanya keracunan ya, pasti akan ada cost yang keluar. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada towing datang ke rumah ya, tinggal lu pikirin aja kalau mau towing udah datang ke rumah, berapa sih budget yang harus kita keluarkan untuk perbaikin si badak ini ya. Jadi ingat, kalau kita punya mobil bagus, mobil yang performanya oke gitu, dapat mobil yang oke, hati-hati dengan racun-racun sales ya. Jadi kita harus bener paham juga, harus menyortir kebutuhan-kebutuhan apa saja yang memang cocok untuk mobil kita gitu. Jangan sampai yang tidak perlu dipasang di mobil kita gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bijak ya dalam menambahkan aksesoris atau menambahkan hal-hal ya, tambahan-tambahan di mobil kita ya. Jangan mentang-mentang mobilnya oke, performanya masih bagus nih, dapat oke nih ya, tapi juga akhirnya keracunan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan perawatan oli ya. Oli itu ada masa kadaluarsanya ya. Banyak yang pernah ngomong, kenapa ya gue mobilnya begini-begini gitu ya. Ternyata ketika ditanya, emang lu olinya pakai oli apa, ternyata olinya tidak sesuai spek. Terus ternyata dia karena dia mobilnya jarang dipakai gitu ya, jadi dia ganti oli bisa sampai setahun sekali gitu ya, karena mobil gue jarang dipakai nih, kilometernya belum tercapai katanya gitu. Jadi sedangkan oli tetap punya masa kadaluarsa yang maksimal 6 bulan, tetap harus diganti, mau dipakai atau sering dipakai ataupun tidak, kilometernya terpenuhi atau tidak gitu ya, tetap harus dilakukan pergantian gitu ya, supaya memang performa mesinnya oke gitu ya. Jadi ini adalah kesalahan pemilik mobil. Jadi perawatan oli sesuai dengan spesifikasi dan juga durasinya gitu ya. Jadi sebenarnya simpel nih buat teman-teman semua kalau yang mau minang badak ya, badak bensin ataupun badak diesel gitu ya. Ya tadi bahan bakar ya, bahan bakarnya harus sesuai, bahan bakarnya memang harus nggak neko-neko, apalagi kita tanpa persiapan, lagi-lagi ya tanpa persiapan. Kemudian olinya sesuai spesifikasi dan juga sesuai durasi. Kemudian nggak neko-neko ya, tidak menggunakan aksesoris berlebihan.
tidak sampai berdampak keracunan gitu ya, keracunan sales ya. Ya insya Allah sih aman-aman aja ya. Pasti mobil kita juga tidak akan nggak akan aneh-aneh lah gitu ya, akan aneh-aneh lah gitu ya. Nah itu adalah kesalahan buat calon pembeli ya, dan juga pemilik Captiva, yang apalagi pemilik Captiva baru lah. Kalau pemilik Captiva lama ya mungkin sudah tahu manis asam garamnya miara badak lah gitu ya, udah siap segala sesuatunya. Jadi badak ini sebenarnya mobil nyaman, walaupun juga banyak deg-degannya kadang-kadang gitu ya, tapi ya ada seninya lah gitu ya kurang lebih. Tapi itu adalah kesalahan-kesalahan bagi calon pembeli dan pemilik Captiva terutama yang baru, yang memang harus kita waspadai, harus kita perhatiin, karena ya banyak banget yang coba nanya-nanya ke gua gitu ya, Om ini gua dapat kilometer rendah, atau Om gimana sih cara ngerawatnya gitu, susahan mana sih mobil badak atau Captiva ini dengan mobil-mobil lainnya gitu ya. Ya itulah, kita belajar dulu dari kesalahan-kesalahannya supaya kita kalau kita beli kita tidak menyesal ya. Karena gue pernah punya temen baru beli badak, 2 bulan berikutnya bininya protes terus gitu karena mobilnya masuk bengkel terus, bisa sampai 40 juta 50 juta gitu ya memperbaikin, nanti dilepas lagi dijual gitu. Dan jangan sampai kalian ngalamin hal itu gitu. Jadi cobalah kesalahan-kesalahan seperti ini diminimalisir lah gitu ya, dirawat, diminimalisir supaya tidak berdampak ke mana-mana. Itu teman-teman video kali ini buat teman-teman yang ingin diskusi, ingin memberikan komentar, ingin memberikan tambahan informasi, atau mungkin punya pengalaman lebih, silakan tulis di kolom komentar. Yang mau jual badaknya atau yang mau nyari badak silakan juga tulis di komentar, siapa tahu bisa berdiskusi di sini juga sekalian gitu ya. Ataupun punya pengalaman apa unik gitu ya soal badaknya gitu ya, silakan aja tulis di kolom komentar gitu ya. Sampai di sini video gua kali ini ya. Mungkin nanti next gua ingin membahas masalah mobil Captiva diesel apa Captiva bensin. Nantikan video gua berikutnya. Oke, sampai di sini video gua kali ini. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Bye.